따라라라라리 널 보고 있음 음악이 baby 너를 위한 멜로디 yeah 네가 뮤지니까 잘 들어봐 play it 다시 말이지 since 17년 널 지켜봤지 말을 못했을 뿐 여전히 네 주위를 맴돌아 두 눈을 뗄 수가 없잖아 혹시 너도 같은 맘일지는 난 안 궁금해 yeah. 넌 네가 좋으니까 내 눈빛은 들려 You already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번지니까 그걸 보니까 Hai, kami dari Kelompok 2. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah video dengan tema Kerja Keras. Yuk tetap ikutin kami dan selamat beraktivitas. Hai, halo, hai. Selamat pagi teman-teman semua. In Omnibus Caritas, salam Paulinian. Nah, sesuai janji kami tadi, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang kerja keras. Tetapi sebelum itu, kami ingin memberitahu kalian nih, apa sih itu Paulinian? Apa itu Paulinian? Paulinian adalah sekelompok orang yang meneladani sikap, tindakan, karakter, dan semangat dari Santo Paulus. Nah, sebagai seorang Paulinian ini, di kampus, kami selalu diajarkan nilai-nilai Paulinian loh. Kami dituntut untuk menerapkan nilai Paulinian itu karena kami sebagai mahasiswa-mahasiswi Stika Swakayansam Banjarmasin dan seorang Paulinian sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk menerapkan nilai-nilai itu. Nah, kalian mau tahu nggak nih apa aja nilai-nilai Paulinian itu? Yuk ikutin kami. Pertama, nilai regularity atau disiplin. Di nilai regularity ini mengajarkan kami untuk hidup disiplin, baik disiplin diri seperti rapi ketika berpakaian, disiplin waktu seperti tepat waktu datang ke kelas, disiplin beribadah, disiplin sosial, maupun disiplin berbangsa bernegara. Nilai kedua, simplicity atau sederhana. Nilai simplicity ini mengajarkan kami untuk hidup sederhana, yaitu hidup cermat, hemat, tepat, dan bermanfaat. Contohnya saja, kami di kampus tidak memakai perhiasan. Nah, nilai kesederhanaan ini juga ditampilkan lewat baju seragam kotak-kotak kami loh. Baju seragam kotak-kotak yang mengartikan bahwa kami mahasiswa Stika Swakayansam tidak membeda-bedakan baik ekonomi, suku, agama, dan lainnya. Keren kan? Nilai ketiga, travail atau kerja keras. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak nih apa arti dari travail atau kerja keras? Yap, travail atau kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, nilai travail ini yang akan kami jelaskan melalui persembahan video kami setelah ini. Kami akan menjelaskan apa sih arti dan manfaat kerja keras itu dalam hidup kami sehari-hari. Yuk, tetap pantengin video kami setelah ini ya. Stay tune!
Risi, semangat ya. Dah. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita pada hari ini, saya ingin melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kalian masih ingat pelajaran yang dilakukan. Jangan ada yang buka buku ataupun buku, karena itu akan mempengaruhi nilai kalian. Baik, pertanyaan pertama adalah bagaimana cara pencegahan TBC? Baik, Risma. Baik, jawabannya itu ada 3. Yang pertama menguras, yang kedua menutup, dan yang ketiga itu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Betul sekali. Kedua adalah bagaimana ciri-ciri nyamuk Aedes? Saya Ibu. Baik, Elisa. Ciri khas dari nyamuk ini adalah ukurannya yang kecil dan berwarna hitam, serta memiliki belang putih di sekujur tubuhnya. Baik, betul sekali. Nah, inilah salah satu kerja keras Risa, yaitu ia mau mereview pelajaran sebelum pembelajaran dimulai sehingga pada saat pretest dia mampu untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh dosen. Baik, setelah ini ada pembagian kelompok yang terdiri dari 2 kelompok. Pembagian kelompoknya saya bisa serahkan ke ketua kelas. Baik teman-teman, untuk kelompoknya kita buat menurut absen aja ya, supaya adil. Oke, boleh. Nah, ini salah satu bentuk kerja keras Risa yang lain. Dia mau aktif berkontribusi dalam kerja kelompok, memberikan materi atau menjelaskan materi kepada teman-temannya, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Baik, pelajaran saya tutup. Salah satu pimpin doa. Baik teman-teman semuanya, di sini saya memimpin doa dan ajaran agama Kristen yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Tuhan, Bapa dan Kerajaan Surga. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini dan memberi konferensi yang hari ini di mana kami ya Tuhan dapat mengikuti pembelajaran ya Tuhan Yesus. Biar apa yang disampaikan oleh Ibu Tuhan dapat kami terima dan kami dapat terapkan dalam kehidupan kami. Segala doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Omnibus Caritas. Bahkan sepulang kuliah pun, Risa menyempatkan diri untuk ke perpustakaan sambil mereview mata kuliah tadi dan mencari referensi buku lain untuk menunjang materi mata kuliah. Ini ada bentuk kerja keras Risa yang lain.
Bahkan, tak jarang Risa juga belajar bersama dengan teman-temannya dan saling berpendapat mengenai materi yang ada. Nak, bangun nak. Udah belajarnya dilanjutkan besok ya. Tidur dulu ya. Yuk, utama tidur-tidur. Ya Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang DBD atau demam berdarah. Nah, ini bentuk kerja keras Risa yang lain. Ia mau aktif ambil bagian dalam presentasi di kelas. Mulai perkuliahan kita pada hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Risa Rinanda. Hadir Ibu. Esterlin Olivia. Hadir Ibu. Dalam hal Zoom pun, dia tidak bolos dan memperhatikan pelajaran dengan bersungguh-sungguh. Bentuk kerja keras Risa yang lain adalah ia bekerja keras untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Hingga saat ujian berlangsung, ia tidak pernah lupa untuk berdoa dan mengerjakan ujiannya dengan bersungguh-sungguh. Semua dilakukan Risa dengan penuh kerja keras, hingga pada saat itu ia mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, yaitu pada saat pembagian KHS. Dan yang peringkat pertama ialah Erisa Rinanda dengan IPK 3,91. Ibu, enak. Cuma lihat ya Bu. Kenapa nak? Puji Tuhan, Elisa di peringkat 1 dan IPK saya juga naik. Beneran? Iya. Puji Tuhan. Ibu bangga sama kamu. Terima kasih telah memberikan yang terbaik buat semua ya. Ini adalah hasil kerja keras kamu selama ini. Ibu bangga sama kamu dan kamu sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Ini juga semuanya oleh doa dan dukungan dari Ibu. Terima kasih. Dari pengalaman Risa, kita dapat ambil kesimpulan bahwa tanpa kerja keras, tidak ada hasil memuaskan yang bisa kita capai. Keringat hasil kerja keras sangat diperlukan untuk kita mencapai kesuksesan. Pengalaman kerja keras saya adalah ketika saya mengerjakan tugas saya, selalu berusaha agar tugas saya selesai tepat waktu. Terkadang saya mengerjakan tugas sampai larut malam, tapi kadang saya juga tidak dapat menyelesaikan semua tugas saya pada hari itu juga. Maka saya menyicil tugas saya hari demi hari. Jadi pada hari pengumpulan tugas, saya tidak panik karena tugas saya selesai sebelum batas waktu yang ditentukan. Pengalaman bekerja keras pada diri saya adalah ketika saya berjuang ingin masuk jurusan keperawatan. Saya sempat gagal masuk di salah satu universitas, tapi saya tidak pantang menyerah untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang perawat. Dan saya menemukan sekolah keperawatan Stikes Wakainsan dan alhamdulillah saya diterima. Jadi, seberapapun kalian gagal dalam mencoba hal sesuatu, jangan putus semangat. Terus berusaha, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Manfaat dari bekerja keras yaitu kita dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri, meningkatkan taraf hidup, dapat membantu diri yang disiplin dan bertanggung jawab, serta dapat mengangkat derajat dan martabat keluarga. Manfaat dari kerja keras. Jadi kerja keras akan membentuk diri kita jadi pribadi yang disiplin dan mandiri dan bertanggung jawab, mencintai pekerjaan, serta lebih bersyukur dan menghargai sesuatu.
Kerja keras juga menciptakan kondisi etos kerja, pantang menyerah, daya tahan belajar, dan suasana kompetisi yang sehat. Manfaat yang saya dapatkan dari bekerja keras adalah menjadikan pribadi saya menjadi pribadi yang lebih tanggung jawab lagi. Dengan adanya kerja keras membuat saya menjadi lebih bersyukur dan lebih telaten. Dan juga menghilangkan rasa malas pada diri saya, serta membuat saya menjadi lebih tetap fokus pada tujuan yang saya inginkan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Suster Gertrudis karena telah memberikan pelajaran Paulinian kepada kami selama 2 semester ini. Baik, kesan dan pesan saya ketika belajar Paulinian sama 2 semester dengan Suster adalah jujur pertama kali melihat Suster, saya mengira Suster adalah orang yang galak dan memang galak. Tetapi dengan kegalakan dan ketegasan Suster itu membuat saya menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi, baik dalam disiplin waktu, disiplin mengumpulkan tugas, dan juga disiplin dalam beribadah. Dan ketika mengikuti pelajaran dengan Suster itu, Suster tidak serius-serius sekali, tetapi diselingi dengan sharing dan juga cerita-cerita. Nah, itu yang membuat pelajaran Suster itu mudah dimengerti atau mudah dipahami, sehingga dalam penerapannya itu juga kami dapat menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Dan setelah itu, saya paling suka adalah pertanyaan-pertanyaan refleksi dari Suster, karena itu membuat saya merefleksikan diri saya dan tahu kelemahan dan juga kelebihan dalam diri saya, dan membuat saya itu mengevaluasi diri saya ke depannya lebih baik lagi. Kesan saya selama mengikuti pelajaran Paulinian selama 2 semester ini yaitu belajar Paulinian itu menyenangkan, banyak refleksi diri, dan mampu memberikan pengalaman yang dapat menambah wawasan. Saya untuk Suster Gertrudis, semoga Suster selalu dalam lindungan Tuhan, panjang umur, sehat selalu, diberkati dan disertai Tuhan dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan Suster, serta selalu sabar dalam mengajar dan mendidik kami, para generasi Paulinian. Terima kasih banyak, Suster. Dan untuk Suster, semoga Suster Gertrudis sehat dan bahagia selalu. Kesan saya selama 2 semester belajar Paulinian, kesan saya yaitu saya senang bisa belajar dengan Suster selama 2 semester ini. Yaitu saya banyak mendapatkan ilmu yang sudah Suster berikan, seperti saya bisa membagi waktu saya untuk belajar dan juga untuk hal-hal yang lainnya. Nah, itu tadi persembahan video kerja keras dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Hai Sobat Paulinian. Hai Sobat Paulinian. Hai Sobat Paulinian. Hari gini masih bingung mau kuliah kesehatan di mana? Yuk daftar aja di Stikes Woka Insan Banjarmasin, Kampus dengan 4 program studi kesehatan yang dimana salah satu prodinya sudah terakreditas baik sekali loh. Stikes Woka Insan juga menyediakan fasilitas-fasilitas terbaik, Lingkungan kampus yang kondusif, kegiatan-kegiatan kampus yang kreatif, Dan menciptakan lulusan-lulusan terbaik di bidang kesehatan. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung sama kami menjadi The Next Paulinian. Kami tunggu ya. In Omnibus Caritas. Salam Paulinian. Yeah, yeah, yeah.